Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam berkarakter. Nah, kalau Pak Raja, salam empati. Sama empati. Kalau Mas Sal, salam bugar. Apa? Bugar cukup. Bugar cukup. Nah, ini pentingnya nih. Kalau Mas Ube, salam cerdas hati. Bisa, Mas Antono, salam apa nih? Salamnya belum ketemu nih Mas Anton. Salam Pancasila. Wow. Salam Pancasila, mantap, mantap. Ya, baik teman-teman, para pemirsa TV Kader yang saya hormati, salam anti korupsi. Oh, aduh, Mas Alan. Oke, terima kasih. Jadi siang ini sengaja kita undang teman-teman untuk berpanel ria, gitu ya. Sebetulnya tidak perlu pakai materi, tapi Mas Ube tadi ngirim, nggak apa-apa ya, kita TikTok aja gitu ya. Kita santai, tapi kita mikirin yang besar. Karena persoalan etos kerja ini apa ya, menjadi bagian penting kalau negara ini ingin menjadi negara maju. Ya, kan nggak mungkin lah dengan leha-leha, dengan tanpa target, tanpa rasa malu, kita akan menjadi negara maju, rasanya nggak mungkin gitu deh. Nah, untuk itu kemungkinan inilah salah satu yang ingin kita coba merenungkan gitu, dan saling mengisi antar teman-teman. Jadi teman-teman, selamat datang Pak Tri, ya Pak Tri, teman-teman selain panelis, silakan ya kalau punya opini, punya keinginan kuat untuk membantu negara ini. Begini loh caranya kalau orang Indonesia agar punya etos kerja yang bagus. Atau mungkin etos kerja yang sekarang ini sudah benar gitu. Itu juga betul ya, artinya ya alon-alon waton kelakon. Ya kan? Artinya kita nggak boleh saling menyalip, kita nggak boleh saling mendahului antar sesama ya. Kita harus saling gotong royong. Nah, ya itu nilai-nilai yang penting gitu ya. Tapi yang kita maksud dengan etos kerja ini kan bagaimana bangsa ini dalam bekerja untuk mencapai sebuah produktivitas tertentu, baik di perusahaan atau di organisasi, itu menggunakan tenaga dan pikirannya secara optimal. Ini yang penting. Jadi di sini teman sahabat SKB, kita akan coba jelaskan dari sisi filosofi sampai ke eksekusi nanti ya. Kami mencoba mempertanyakan dari sudut definisi atau asal muasal etos itu gimana sih ya, sampai bagaimana ini mengembangkannya ya. Tentunya tidak tertutup dengan teman-teman yang akan menanyakan atau sekaligus mungkin memberikan masukan, karena apapun tentang etos kerja ini luar biasa pentingnya. Contoh, kalau kemarin ada orang mengatakan, etos kerja orang Jepang rasanya gila katanya, ya, workaholic, kerja keras. Orang Korea luar biasa, orang Chinese luar biasa, bahkan kayak nggak punya udel gitu ya. Itu luar biasa. Tapi kan memang itu yang ditunjuk. Saya melamun kepada sekalian, kalau Indonesia dihadapkan pada situasi yang katanya nanti tahun 2045 adalah ada peluang menjadi negara maju, dan kita hanya mengandalkan etos yang seperti ini, rasanya kok agak berat. Ya, orang kerjanya itu berapa jam sehari? Mereka rata-rata Indonesia barangkali saya nggak ngerti, 5 jam itu udah bagus sekali. Padahal kita punya waktu 8 jam, bahkan mungkin lebih itu. Tidurnya lebih banyak daripada kerjanya. Nah, ya kan? Dan itu kami sendiri merasakan bahwa ini ada yang salah pada diri saya ini ya, pada diri orang, karena terlalu menikmati sesuatu yang sudah mapan gitu ya. Sudah dapat ini, sudah ada mobil, sudah ada makan, sudah selesai. Ternyata belum. Ya, ini yang ingin saya ketuk para teman-teman. Marilah kita siarkan bagaimana cara kita membangun negeri ini dengan meningkatkan etos kerja kita. Etos kerja ini dalam arti bagaimana kita
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara optimal sehingga produktivitas organisasi, perusahaan maupun keluarga itu tidak hanya dinikmati sendiri, tapi lingkungannya itu menikmati. Nah, sehingga saya merasakan bahwa enggak, saya harus action, saya harus lakukan ini terhadap RT saya harus lakukan ini terhadap lingkungan saya, terhadap kantor saya, terhadap ini termasuk ke komunitas saya. Itu sebuah energi yang saya pikir bisa ternyata gitu ya, itu bagian gitu ya. Tapi kalau kita diam, enggak lah, saya enggak mau ngomong, saya enggak mau dan ya itu budaya juga. Nah ini hati-hati. Sehingga kita sebagai kader bangsa wajiblah mensiarkan nilai-nilai ini yang nantinya kita diskusikan, kita coba carikan jalan keluarnya, dan tentunya kita akan mendapatkan masukan dari para panelis dan tentunya teman-teman semua. Kira-kira praktek perilaku seperti apa yang kita harus tampilkan di dalam setiap kita tampil di dalam organisasi, termasuk khususnya di perusahaan ya. Untuk itu di sini saya mengundang 4 panelis yang rata-rata adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman, punya wisdom, punya kemampuan melihat jeripayanya sebuah organisasi. Oke, untuk itu saya yang pertama saya ingin tanyakan dulu sama Mas Anton, seorang filsafat ya, filosof dari Malang ya, yang ingin saya tanyakan begini. Jadi kalau kita bicara tentang etos, saya ingin dengar etos itu dari mana asalnya dan apa ini falsafah etos ini ya, yang bisa Mas Anton sampaikan, karena Pak Anton ini adalah seorang sarjana filsafat dan menggeluti dunia filosofi di sana. Untuk itu saya serahkan kepada Mas Antono. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Mas Antono? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Oke, terdengar, Mas. Ya. Siap. Baik. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada SKB, terkhusus kepada Pak Kus yang telah mempercayai saya untuk bisa disandingkan dengan para senior, para guru ya, yang sudah mencicipi bahkan juga sudah melahap pengalaman hidup yang kalau dibandingkan dengan saya ini, saya ini masih bahasanya masih kerucu-kerucu saya ini. Jadi sebenarnya saya ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya Pak Kus untuk bisa disandingkan begitu ya. Tapi saya lebih kepada mungkin banyak belajar kepada beliau-beliau ini ya, terkait dengan apalagi kalau kita bicara mengenai etos kerja ini. Baik, waktu saya mungkin berapa lama Pak Kus? Ya, sekitar 16 menit gitu. Oke, ya. Baik. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi pertanyaannya adalah asal-usul kata etos ya, dan mencoba untuk melihat dari perspektif filsafat ya atau filosofis. Jadi kalau kita mau berangkat dari wilayah katakanlah etimologis ya, asal kata etos ini sebenarnya merupakan asal-usul kata itu sendiri, Pak Gus. Ya, maksudnya etos itu adalah kata yang menjadi rujukan pengembangan untuk dapat mengakomodasi, katakanlah begitu, perkembangan pemikiran-pemikiran sesudahnya. Sederhananya begini, kalau orang bertanya asal-usul kata etika misalnya, asal-usul kata etika misalnya, maka jawabannya adalah etika berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu ethos. Nah, jadi kalau ethos ini kan bentuk singular, kalau jamaknya atau pluralnya itu taeta. Jadi etika itu sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari ethos. Jadi kalau kita berbicara soal ethos, maka
kita juga pada gilirannya berbicara salah satu komponen dari sekian banyak komponen ya, yaitu etika. Tapi tidak hanya etika tentu saja, ada banyak komponen-komponen lain yang melekat pada kata etos itu sendiri. Jadi etos itu boleh dibilang memiliki spektrum yang cukup luas, cukup lebar ya, sehingga bisa dikembangkan pada wilayah-wilayah yang relevan dengannya. Kalau saya mau merujuk pada penelitian dari seorang profesor filsafat yang bernama Kees Bertens ya, etos itu sebenarnya bisa berarti ada begitu banyak arti, ada begitu banyak makna. Etos itu bisa berarti tempat tinggal yang biasa, rumah sederhana begitu, bisa berarti kandang, atau bahkan Bapak Ibu, etos itu bisa berarti padang rumput. Nah, ini arti-arti semacam ini dikembangkan pada wilayah-wilayah yang tentu berbeda dengan yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Nah, yang kita bicarakan pada siang hari ini, etos itu berarti watak, ya, bisa berarti perasaan, bisa berarti sikap, bisa berarti akhlak, ya, bahkan cara kita berpikir, dan tentu saja etos itu bisa berarti kebiasaan. Sederhananya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau kita padatkan ya pengertian-pengertian tersebut, etos itu berarti karakter. Nah, ini sungguh tepat sekali semangat kita di sini bersama, terutama bagi SKB yang pusat perhatian kita pada karakter. Nah, tapi dalam perkembangannya, kata etos ini yang disandingkan dengan kata kerja, maksud saya kata bekerja ya, ini umumnya dimengerti sebagai budaya kerja, ya, budaya kerja. Budaya kerja ya sebenarnya kan sama saja dengan karakter kerja, karena budaya itu kan sebuah manifestasi batiniah sekaligus lahiriah yang menjadikannya sebuah produk kebiasaan. Artinya ya itu karakter juga kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat penggunaan kata etos, mundur jauh ke belakang ya, historis ya. Sebelum pengertian etos dalam arti budaya kerja ini digunakan, ratusan tahun sebelum Masehi, itu ada seorang filsuf yang bernama Aristoteles ya. Ini muridnya seorang filsuf juga, Plato ya. Jadi Aristoteles ini yang mengembangkan filsafat retorika ya, filsafat retorika. Ini adalah katakanlah ilmu mempersuasi, ilmu debat gitu ya, dan juga ilmu public speaking gitu ya. Nah, di situ Aristoteles ini mencanangkan apa yang disebut dengan segitiga retorika ya, segitiga retorika yang terdiri dari etos, logos dan pathos. Etos, logos dan pathos. Etos itu di sini itu adalah trust atau kepercayaan. Logos itu logika, rasionalitas, pathos itu adalah emosi. Ada empati di situ. Jadi katakanlah ada suara hati ya, atau juga bisa imajinasi. Nah, etos, pathos, logos. Nah, Aristoteles menggunakan kata etos dalam dimensi yang dibedakan dengan logos dan pathos. Kendati pada perkembangan setelahnya, ya, bahkan hingga era modern seperti hari ini, logos dan pathos, logika dan hati nurani, ini menjadi bagian dari pathos. Menjadi bagian dari pathos. Karena pathos ini kan adalah karakter, dan karakter itu mencakup tidak seluruh, tidak hanya seluruh trust, ya, tidak hanya seluruh kepercayaan itu. Dan kepercayaan itu kan hanya bagian kecil saja dari karakter. Tetapi pathos ini juga mencakup logika, ya, rasionalitas, kemudian juga hati nurani. Di sini masuk juga aspek-aspek metafisis seperti religiusitas, bahkan spiritualitas. Nah, ini semua adalah beberapa bagian dari dimensi etos atau karakter. Nah, kalau mau sedikit kita memperdalam soal etos ya atau karakter ya, karakter itu atau etos itu adalah sebuah kondisi dinamis yang ada di dalam struktur antropologis manusia.
kata kuncinya adalah kondisi dinamis, Pak Gus. Kondisi dinamis. Sifatnya dinamis, ya, sifatnya dinamis. Karena manusia itu bisa bersikap baik, ya, bisa bersikap buruk, bisa berbuat salah, tetapi juga bisa berbuat benar. Manusia itu kan, manusia adalah apa yang dia perbuat. Kalau dia berbuat buruk, maka manusia adalah keburukan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berbuat baik, maka dia adalah kebaikan itu sendiri. Jadi kalau kita analogikan, Bapak dan Ibu sekalian, dia bisa menjadi seperti hewan, juga bisa menjadi seperti malaikat. Gitu. Nah, itulah pilihan hidup yang selalu dipilih oleh manusia, kan begitu ya. Nah, karakter, atau dalam hal ini ethos, itu tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratinya, melainkan mau melampaui atau mengatasi determinasi eksternalnya demi proses penyempurnaan secara terus-menerus. Dengan kata lain, karakter itu atau etos itu tidak bisa selesai. Jadi kalau dikatakan Jepang, Jerman, ya, kemudian Korea itu punya etos yang sungguh luar biasa. Kita lihat nanti di tahun 2045 ya, Amerika sekarang ini sudah gonjang-ganjing ya. Maka misalnya kalau kita taruhlah ke dunia praktis ya, misalnya dengan menempuh suatu pendidikan karakter ya, hasil evaluasinya misalnya memuaskan, maka asumsinya karakter yang akan diimplementasikan dalam kehidupannya itu di masa depan itu akan memuaskan. Itu sebenarnya tidak begitu cara kerjanya, Bapak dan Ibu. Cara kerja karakter atau etos itu dalam pengertian penyempurnaan terus-menerus. Maka konsekuensi logisnya, etos tidak bisa dalam tanda petik ditinggal pergi. Dia harus terus-menerus selalu diperhatikan, ya, selalu disiram, dipupuk. Pertanyaannya, sampai kapan, Pak? Ya, selama hidupnya, sampai dia meninggal. Gitu. Maka kalau kita lihat dalam konteks pendidikan pada umumnya, karena saya sampai hari ini bergelut di dunia pendidikan, pendidikan karakter itu idealnya harus dilakukan sebenarnya sejak kecil. Bahkan ada yang mengatakan sejak dirinya berada di dalam kandungan ibunya. Dan ini mengatakan bahwa konsep pendidikan itu idealnya harus, katakanlah, linear, ya, dalam tanda petik linear dengan seluruh jenjang pendidikan. Artinya misalnya pendidikan itu sudah harus diterapkan sejak pendidikan anak usia dini hingga bukan perguruan tinggi, tetapi hingga dia berkarir di dunia apapun, ya, karirnya, apapun karirnya. Nah, di sini peran regulator atau pemerintah menjadi sangat penting. Tidak bisa kita menerapkan pendidikan karakter dimulai hanya dari perguruan tinggi saja misalnya, atau dimulai dari SD saja begitu ya. Tidak bisa seperti itu. Atau kalau sudah diterapkan seumpamanya di semua lini pendidikan misalnya, tetapi konsep dan concern pendidikan karakternya itu tidak sama, tidak sinergis gitu ya. Masing-masing jenjang pendidikan itu memiliki core values yang berbeda-beda, bahkan bertolak belakang, ya percuma. Ya, percuma. Mungkin saja dilakukan, tapi hasilnya menjadi tidak utuh. Di sini sebenarnya PR kita bersama. Jadi kalau kita berangkat dari asal usul kata etos, ini sebenarnya bisa berimplikasi pada seluruh sendi kehidupan, ya, seperti budaya, politik, pendidikan, bahkan agama, dan seterusnya dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak Kus, mungkin sebagai awal ya. Dulu. Baik, iya teman-teman, itulah tadi ya, etos itu dari bahasa Yunani ya, yang tadi disampaikan bahwa etos itu berarti etika ya. Tapi etos juga bisa diartikan sebagai watak, kebiasaan, karakter ya tadi. Dan yang menarik tadi, ini pelajaran luar biasa, ini bisa 1 semester ya tentang Aristoteles sendiri ini. Jadi etos, logos, dan pathos, ini luar biasa. Ini dulu ingat waktu
dosennya filsafat tuh ngajarin saya ini, wah, keluar masuk kanan kiri masuk, wah ya, apa yang dia omongin Mas Antoni luar biasa ya, betapa sulitnya ya memahami yang namanya ilmu-ilmu ilmu filsafat ini. Tapi beliau mengatakan bahwa manusia ini sangat dinamis, ya. Dia bisa berubah-berubah. Nah, yang penting etos ini perlu dijaga. Nah, hari ini kita termasuk menjaga etos kita supaya kita menjadi orang yang tetap produktif, ya, punya empati, punya pikiran, ya, dan punya perasaan. Tadi yang disampaikan ada triangle, ya, etos, logos, dan pathos. Oke, itu adalah payung dari apa yang dikatakan etos dan bagaimana etos itu mulai ada atau kata itu mulai muncul dari Yunani, ya. Nah, kedua saya ingin tanyakan dulu nih kepada Pak Bambang, Pak Raja ini yang punya pengalaman, ya, dia punya pengalaman kerja di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan luar negeri, perusahaan-perusahaan daerah, dan perusahaan-perusahaan nasional, gitu ya. Pak Bambang udah siap, Pak Bambang? Halo? Masih mati. Pak. Oh, iya. Halo. Ya. Siap ya? Ya. Oke. Pak Bambang, menurut Pak Bambang ini kan senior banget nih soal hal seperti inilah ya, gitu ya. Coba Pak, kita ingin tahu perbandingan etos kerja dari berbagai negara yang Bapak tahu lah, pemakan Jepang, Korea, atau mungkin tadi disebut dari Eropa dan kalau Eropa itu biasanya Jerman ya, yang mewakili USA, dan mungkin termasuk tetangga kita ya, Malaysia dan Singapura ya. Kira-kira gimana Pak ini perbandingannya? Iya. Punya pengalaman gitu, Pak. Baik, karena waktunya sedikit kita langsung saja masuk. Iya. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya kerja bersama orang Korea. Jadi langsung saya pribadi langsung mengalaminya begitu. Tapi di Karawang sana ada perusahaan, ya, di sana tenaga kerjanya di pabriknya karyawannya 2000-an lah, ya. Tenaga kerja dari Korea itu kira-kira 15 orang, yang biasanya expatriate gitu kan, 15 orang. Dan mereka disediakan ruangan khusus orang Korea karena mereka dari segi bahasa dan dari segi jam makan segala macam mereka berkumpul di ruangan itu. Tapi tidak mewah, ruangan biasa saja gitu, sama juga seperti ruangan-ruangan karyawan Indonesia yang lain. Cuman saya ingin melihat dari segi etos tadi itu. Kalau orang Indonesia begitu bel berbunyi istirahat, misalnya istirahat setengah 12 sampai setengah 1, ya, setengah 12 sampai setengah 1. Tapi karena karyawannya banyak, jadi kantin itu digilir setengah jam. Dan jadi hanya jam setengah 12 sampai jam 12, kemudian masuk yang berikutnya 12 sampai jam setengah 1. Jadi mereka sudah harus angkat kaki dari kantin. Nah, Korea kan karena sedikit hanya 15 orang, mereka disediakan ruangan sendiri. Nah, di mana bedanya? Saya ini tidak merendahkan etos kerja orang Indonesia, tapi saya bercerita tentang apa yang saya lihat. Kalau orang kita itu begitu bel berbunyi, mereka sibuk ngobrol, guyon-guyon lah gitu kan, sambil menuju ke kantin. Oke. Di kantin nanti kan ngantri. Ambil piring, ngambil lauk apa, sambil ngantri pun ngobrol, guyon gitu kan, segala macam lah, ya kan, sampai duduk makan, sambil makan pun mulutnya tuh udah diisi tuh sama nasi, tapi masih ngomong juga gitu, ya kan, artinya mayoritas begitu, sambil makan, sambil minum, ngomong terus. Yang diomongin ya ngalor ngidul aja gitu kan, yang penting ngumpul ngobrol gitu kan. Nah, nanti udah pas jam 12 udah waktunya harus angkat kaki, baru mereka angkat kaki, ya, angkat kaki baru nanti pelan-pelan jalan, ada yang biasanya tuh ke musola pabrik ya kan, sholat. Nah itu juga ngobrol berjalan, berhentinya ngobrol itu cuma ketika waktu sholat, ya kan. Waktu sholat dia nanti habis sholat ngobrol lagi di depan musola itu masih ngobrol, nggak kepikir mengganggu konsentrasi temannya yang sholat, karena sholat kan juga giliran, tempatnya kecil. Nah, yang jam 12, yang harusnya jam 12 makan shift kedua itu kan harusnya dia bagusnya sholat dulu.
ya kan? Ya baru makan. Ya kalau makan jam 12 karena dipakai untuk sholat, taruhlah 12:10 baru makan karena jam 12 baru masuk waktu sholat. Harusnya kan gitu. Tapi ternyata tidak. Sebagian besar, sebagian kecil adalah yang begitu. Sebagian besar tuh ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul nggak keruan, jam 12 baru makan. Ya, kayak tadi ngantri, ngobrol pas segala, singkat cerita setelah makan dia tunggu jam 12:30. Kan jadwal makannya sampai 12:30. Baru pergi ke musola untuk sholat. Nah, itu berarti jam kerja termakan, no? Nah, jam kerja termakan. Kalau yang laki-laki mungkin bisa lebih cepat, 10 menit. Yang perempuan biasanya agak lebih lambat, 15 menit. Udah termakan jam kerja. Kalau karyawannya jumlahnya 1.000 yang begitu, kan berapa jam hilang jam kerja. Gitu kan? Nah, kalau itu dikomplain oleh manajemen, yang tertanya manajemen itu sebagian besar non-muslim, nah ini akan menimbulkan keresahan, ribut, protes, nah, urusan agama diutak-atik. Nah itu itu kenyataan yang saya lihat, Nah, bandingkan dengan Korea. Korea yang 15 orang tadi, begitu bel berbunyi, mereka masuk ke ruangannya, hampir tidak ada yang bersuara, masing-masing buka ransum sendiri-sendiri, buka makan, bawa bungkusan. Karena mereka bukan makan nasi dari kantin kan, mereka bawa roti, gandum atau apa segala gitu. Buka langsung makan. Makan ya mungkin adalah 1, 2, 3 mungkin informasi, berganti informasi. Tapi nggak ada ngobrol ngakak-ngakak kayak orang kita gitu. Nah, sehabis makan ya karena mereka tidak sholat, mereka rapikan habis itu mereka duduk sambil tidur. Ada yang tidur di kursi, ada yang tidur di lantai, dia kasih kardus atau apa gitu kan. Pokoknya hampir tidak ada suara sampai jam istirahat selesai, bel berbunyi, mereka bangun, langsung kerja. Jadi tidak ada terbuang waktu, tidak ada waktu terbuang. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah disiplin waktu, disiplin suara, disiplin itu kan banyak ya, termasuk kita harus menjaga suara juga, jangan terlalu banyak ngobrol, kadang disiplin dengan informasi yang tidak berguna. Nah, jadi kalau dilihat etos kerja dari itu ya begitu. Bahkan ada cerita, ya, mungkin antara serius dan tidak serius. Orang Amerika itu rajin kerja, rajin bicara. Karena itu dia menguasai informasi. Teknologi dia hebat karena rajin kerja, informasi pun dia menguasai dunia ini karena dia banyak bicara, banyak nulis. Gitu. Bandingkan dengan Jepang, Jepang kurang terkenal karena kurang bicara, kerja rajin, ya, kerja mati-matian tapi ya banyak bicara sehingga Jepang kurang dikenal, padahal hebat, ya. Tapi tidak terkenal Amerika. Kalau hebatnya mungkin sama. Jadi kalau Jepang itu rajin kerja, sedikit bicara. Nah, kalau India banyak bicara, kerja biasa-biasa aja, nggak begitu banyak. Ya, tapi mungkin dibanding orang Indonesia lebih rajin lah India mungkin ya. tapi soal bicara mereka terkenal. India banyak bicara. Yeah. Banyak bicara. Nah, jadi kebalikan dari Jepang. Ke Jepang banyak kerja, sedikit bicara. Kalau India banyak bicara, sedikit kerja. Kira-kira gitu. Kalau Amerika dua-duanya. Ditanya oleh orang Indonesia bagaimana? Nah, orang Indonesia lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Gitu. Tuh, betul. Ya mudah-mudahan tidak benar itu, tetapi itu menjadi seperti kata Pak Kus tadi, ketemu teman orang Malaysia bagaimana pendapatnya tentang Indonesia, kan itu orang Indonesia pemalas, kan? Nah, ini bukan hanya orang Malaysia, orang Korea pun juga bilang yang saya ceritakan di pabrik tadi, mereka tuh mengatakan orang Indonesia pemalas, gitu, ya kan? Jadi kita kerjalah taruh dari jam 8 pagi sampai 4 sore, gitu. Kita karyawan kita rata-rata sambil kerja kan banyak ngobrol juga. Ya kan? Ngobrol. Nah, saya sengaja bicara di telepon dengan anak saya. Anak saya itu udah bertahun-tahun kerja di Inggris. Sebelum di Inggris bertahun-tahun kerja di Rusia. Nah, saya tanya, etos kerja orang Inggris atau orang Rusia dibandingkan orang Indonesia, karena dia orang Indonesia, pernah juga kerja di Indonesia. Gitu kan? Dia S1-nya dari UI, S2-nya dari Rusia, S3-nya di Inggris. Jadi dia bisa merasakan benar perbandingan itu. Nah, itu yang ditekankan, disiplin. Orang Indonesia itu tidak menghargai waktu, sehingga tidak disiplin dengan waktu. Nah,
Orang Iya. Inggris Mm-mm. hampir tidak ada yang lembur kerja. Kalau mereka masuk jam 8 pulang jam 4, ya udah, itu aja kerjanya. Sabtu Minggu libur, ya Sabtu Minggu libur gitu. Nah, dia melihat, anak saya tadi melihat kalau di Indonesia jam kerja jam 8 sampai jam 4, kemudian kalau karyawan pulang tenggo, begitu bel berbunyi pergi, tenggo, itu dianggap tidak loyal ke perusahaan. Kalau Hmm. dia masih stay sampai jam 5, wah hebat nih karyawan loyal, hebat. Ya, di sana enggak. Di sana yang hebat itu yang datangnya tidak terlambat, pulangnya juga tidak terlambat. Oh, Ya. oke, Santai. oke, oke, oke. Nah, Ya, ya. kita ciri khas tidak menghargai waktu kan itu. Jam kerja sampai jam 4. Bos melihat, ini kalau bos Indonesia, kalau karyawan itu pulang pas jam 4 hilang, wah, kurang loyal. Itu budaya kita. Mungkin Hmm. tidak semua, tapi itu berkembang banyak hal. Karena saya juga puluhan tahun saya kerja di perusahaan Indonesia, memang begitu. Jadi kalau bos belum pulang, itu biasanya anak buah perusahaan tidak pulang. Manajer lah. Manajer kan cepat kelihatan oleh direktur. Kalau direkturnya masih kelihatan kerja, manajernya nggak berani pulang. Walaupun Hmm. udah jam 5 sore. Nah, saya perhatikan benar-benar terjadi gitu. Iya, iya, Ya, betul. benar-benar terjadi. Pagi Termasuk juga saya itu, gitu. betul. Iya. Pagi juga gitu. Kalau pagi biasanya bos itu jam 8 kurang 10 menit sudah hadir, itu manajernya berusaha jam 8 kurang 15 sudah duluan hadir dari manajernya gitu. Hmm. Nah, jadi tidak mengatakan dia menghargai waktu karena apa? Si bos pun tidak memberi contoh bahwa dia harus menghargai waktu, ngasih contoh. Kalau kerja jam 8 sampai jam 4 ya jam 4 pulang silakan. Hmm. Sabtu Minggu libur. Jangan dinilai jam kerja yang panjang itu lebih loyal, setia Hmm. gitu. Ya, itu dari segi disiplin. Ya, disiplin kan banyak, bukan hanya disiplin waktu kan. Ya, dari banyak hal soal kebersihan. Disiplin kita Hmm. buang sampah sembarangan itu bagaimana coba orang Indonesia, karyawan kita itu kan. Perhatikan aja buang sampah sembarangan. Itu kalau kita lihat toilet itu kan, toilet itu kotornya kenapa? Karena tidak disiplin. Kalau dia bikin buang kotoran tapi dia nggak membersihkan, dia tinggal aja, dia pikir ada cleaning service, ada orang yang bagian kebersihan, dia tidak merasa bertanggung jawab untuk membersihkan. Padahal di mana-mana ada itu pengumuman itu, clean as you go. Clean as you go itu ya ketika Anda tinggalkan dalam keadaan bersih. Walaupun bukan Anda yang membuat kotoran itu, tapi ketika Anda datang kotor, nanti ketika Anda sudah selesai mau pergi harus dibersihkan. Kalau Anda pergi dalam keadaan kotor berarti Anda salah. Walaupun bukan Anda yang mengotori gitu. Nah, itu aturan di perusahaan-perusahaan kayak perusahaan Jepang terutama ya. Perusahaan Jepang. Saya tuh beberapa tahun ngajar di perusahaan Jepang di Serpong gitu. Selalu ada tulisan gitu di toilet, di ruangan-ruangan apa, clean as you go. Jadi bukan dia mengatakan keep clean. Kalau Indonesia bilang kan jagalah kebersihan. Jadi perusahaan Indonesia pengumumannya begitu, jagalah kebersihan. Kalau perusahaan Jepang bukan jagalah kebersihan. Clean as you go. Begitu Anda pergi, tinggalkanlah dalam keadaan bersih. Dimanapun, kapanpun Anda meninggalkan, tinggalkan dalam keadaan bersih. Terserah siapa yang bikin kotor. Jangan peduli, artinya jangan dipersoalkan. Oh, itu bukan saya yang bikin kotor. Nah, tidak begitu. Clean as you go, itu pengumumannya. Dan kalau tidak dipatuhi, ya dihukum. Nah, kembali pada kita teruskan mengenai hukum. Jadi yang pertama yang saya soroti disiplin. Ya, saya dulu kerja di perusahaan minyak, perusahaan Amerika, itu disiplin luar biasa. Ya. Mengenai jam kerja, mengenai disiplin dari segi keamanan dan keselamatan kerja. Kita K3 kita kan lemah sekali. Sering terjadi kebakaran, ledakan apa semua. Karena K3 lemah sekali. Nah, kenapa lemah? Karena pengawasan dari pihak pemerintah lemah. Ya, jadi kita bukan menyinggung tapi kenyataannya gitu. Nah, kita kan orang lapangan bertahun-tahun kerja, ya kan? Pengawasan dari pemerintah lemah. Jadi K3 kita lemah. Cobalah perhatikan perusahaan-perusahaan itu, misalnya yang paling sederhana dilihat alat pemadam kebakaran, ya apa itu namanya itu kan, yang tabung merah itu. Itu kan setiap ruangan itu harus ada dan posisinya harus berapa senti di atas lantai. Dengan ruangan yang luas sekian harus ada berapa buah. Itu tidak pernah diperhatikan, tidak ada yang ngawasi. Kebersihan toilet. Setiap sekian karyawan harus punya sekian toilet.
Itu ada aturannya, tertulis di peraturan Departemen Tenaga Kerja. Tapi kan tidak ada yang ngawasi. Lah, perusahaan kalau bisa berhemat kan dia berhemat. Dia punya karyawan 100, toiletnya cuma 3, hemat ya. Tapi kalau ada yang ngawasi, oh kalau karyawan Anda 100, toilet Anda 17 minimal. Itu aturan dari Denaker. Periksa itu. Mana toilet Anda ada 17 enggak? Gitu kan? Kalau enggak bangun dulu. Kalau belum dibangun, gitu. Jadi disiplin di sini banyak, disiplin dari segi kebersihan, disiplin informasi segala macam. Oke, satu lagi kalau masih ada waktu, penegakan hukum. Penegakan hukum kita lemah sekali. Jadi dua itu yang ingin saya sorot sebetulnya. Ya, disiplin. Ya kalau kita mau bicara Indonesia tahun 2045 itu, ya kita prihatin lah gitu. Seperti tadi juga Pak Kusada, kalau begini etos kerja kita, apa yang mau kita harapkan tahun 2045? Apalagi judulnya mencari kader bangsa. Ya Pak ya. Kalau mencari itu berarti kan ada yang hilang. Kalau nggak ada yang hilang, apa yang dicari? Itu. Nah, kan mencari, ada yang hilang. Kader, kader itu kan berarti anak bimbing kita, orang yang kita didik, anak didik kita itu kader. Nah, kader kita ini apa yang bisa kita contoh kalau orang tua-tuanya sendiri tidak menunjukkan disiplin yang bagus. Kader itu kan anak didik yang mencontoh gurunya. Nah, kalau guru kita pada korupsi, coba. Ada berapa bupati? Kalau nggak salah 365 orang. Bupati dan wali kota. Lebih setengahnya itu berproses di KPK. Nah, bagaimana? Contoh apa? Kader seperti apa yang bisa kita ciptakan dengan seperti itu? Kan? Nah, korupsi itu ya dari segi uang, jabatan. Mau jadi kepala dinas, store dulu. Itu kan udah viral di koran-koran, ya kan? Kemudian juga ya banyaklah penyimpangan-penyimpangan sehingga saya pikir kalau kita mau mencari kader bangsa, ini generasi tuanya harus ngasih contoh. Kalau dia tidak bisa ngasih contoh, ayolah segera dibasmi, disingkirkan gitu kan. Karena kalau dia tidak bisa memberi contoh yang baik, dia tidak akan bisa menghasilkan kader yang baik. Gitu loh. Nah, kalau Pak Raja. Itu dulu sementara, nanti kita diskusi lagi. Ya, terima kasih. Ya, intinya dari yang disampaikan oleh Pak Raja bahwa kita tadi melihatlah ada beberapa etos kerja dari sahabat-sahabat kita dari luar negeri yang betul-betul dia kalau makan itu menggunakan waktu istirahatnya secara efektif gitu ya, sampai tadi tidur, betul-betul tidur sehingga nanti kerja itu bisa. Kalau kita malah ya biasa, mudah-mudahan ini terjadi di perusahaan yang dulu aja Pak, mungkin yang guyon-guyon gitu ya. Tapi menarik Pak. Nah, cuma PR-nya bagi kita tadi bahwa disiplin yang akhirnya Jepang juga menggunakan teori 5R kalau nggak salah ya, itu menjadi kewajiban semua perusahaan dengan 5R, dan itu termasuk di rumah sendiri. Kalau kita ke Jepang itu rumah kok bersih-bersih gitu, mungkin 5R itu sudah memasyarakat. Nah, ini nanti pekerjaan kita 5S ya. Nah, kalau di Indonesia 5R jadinya. Betul. Terjemahan. Selanjutnya saya ingin minta Pak Sal nih tentang pengalamannya. Bagaimana Pak Sal, apakah etos kerja dalam membangun karir ini penting gitu ya? Apa membangun etos kerja diri ini seperti apa Pak? Apa tantangannya Pak? Silakan Pak Sal. Terima kasih Mas Kus dan terima kasih Pak Antono, Pak Bambang yang memberikan informasi yang sangat bagus, dan itu semua membantu saya untuk mengatakan bahwa membangun karir dalam semangat etos kerja, dalam semangat berkarakter, saya tidak banyak-banyak ngomong ya, tetapi kalau dibilang jiwa dan nyawanya adalah kejujuran. Ini akan menghasilkan kedisiplinan dan hidup benar. Ini orang Jawa, maaf saya memakai kata daerah itu, ada kata bener dan pener. Di situ terkandung juga yang namanya culture, budaya, yang menghargai orang. Dari kata bener tur pener itu bukan asal, bukan ngotot, tetapi sungguh-sungguh orang akan ketahuan sebenarnya kualitasnya seperti apa itu dari kejujuran. Dan masih sangat sedikit pemimpin jujur yang bertahan
lama, masih sangat sedikit. Dan sekolah kader bangsa ini hemat saya bisa menjadi pionir ya, atau embrio untuk ya kalau kita perhatikan hadirin hari ini 20 orang. Bandingkan ketika Mas Gus mengundang pebisnis. Bandingkan itu. Ini pernah kami diskusikan dengan Mas Antono perihal ini. Jadi minat orang itu amat sangat memengaruhi sebenarnya motifnya apa, niatnya apa. Ngomong tentang etos kerja itu kan sesuatu yang sekaligus ada di dalam dan di luar. Itu ada dua sisi tuh etos kerja dalam pengamalan saya. Dalamnya beres, luarnya juga akan beres. Nah, yang repot itu dalamnya. Maka saya menyatakan diri bukan sebagai motivator, tapi praktisi soft skill. Dan saya 2 bulan ini masuk di platform SeWord yang isinya itu politik. Dan kalau diperhatikan platform-platform politik itu, maaf ya, isinya itu komen, dan komen. Lalu saya masuk di sana dengan platform yang orang akhirnya diem. Dan awalnya juga nggak mulus-mulus amat. Tapi akhirnya bisa jalan loh. Saya meyakini non multa sed multum. Bukan jumlahnya yang penting, tapi kualitasnya. Buktinya ada 20 orang berkualitas yang mau hadir di SKB ini. Bagi saya ini optimisme untuk maju. Dan saya kepikiran kata sekolah itu kadang-kadang mengganggu karena malas loh. Tetapi kalau kata belajar, banyak kali orang bersemangat belajar loh dibandingkan sekolah. Sekolah yuk males. Tapi kalau coba kamu ke tempatnya Pak John itu, ngapain? Dia kan punya usaha itu, coba kamu ke sana lihat-lihat. Lu mau. Di situ sebenarnya dia sekolah juga, tetapi esensi belajarnya ini yang mestinya dikembangkan. Itu saja yang saya lihat. Jadi bagaimana challenge-nya adalah yang tadi sudah dikatakan juga, keteladanan masih perlu ditingkatkan banyak. Kita yang sudah mengawali ini baiklah secara konsisten untuk melakukannya. Meski kadang berjalan di jalan sepi dan sendiri, tapi tidak kesepian dan tidak sendirian. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sal. Waduh, iya, memang kalau bicara tadi selalu Pak Sal itu mengingatkan, nggak apa-apa, kita belajar, kita berjalan di jalan yang sepi, tapi penuh arti kan yang penting itu. Iya, Pak Sal mengingatkan bahwa kualitas seorang ketika bicara etos kerja adalah diwujudkan dengan sikap jujur. Nah, ini penting sekali ya. Tapi implementasinya nanti di pekerjaan itu seperti apa? Tapi pondasinya orang itu harus jujur, gitu kan itu ya. Nah, kalau kita bicara etos kerja ini kan lebih pada apa sikap ya perilaku orang ketika dia menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, Bapak dan sekalian, kadang-kadang saya menghargai. Ini mungkin penting untuk dinilai atau dicamkan oleh kita semua. Saya pernah sengaja melihat seorang tukang sapu. Tukang sapu itu ya, saya anaknya ini bukan nggak pinter, memang nggak pinter orang tukang sapu kok pinter, kalau pinter jadi dosen seperti Pak Bube. Tapi saya lihat pekerjaan dia setiap jam tertentu itu selalu pegang sapu dan bersih Pak, bersih gitu. Terus gitu. Saya bilang ini etos kerjanya bagus. Selalu tepat waktu pegang sampai kotoran itu bersih sekali itu. Nah, kebetulan karena dia menyapu di sebuah gang yang saya selalu lihat, gitu ya. Gajinya nggak besar, orang namanya tukang sapu, gitu ya. Tapi yang saya lihat, apakah ini bagian dari etos kerja seseorang? Dia bukan punya sekolah yang neko-neko, tapi
dia hanya karena ditugaskan oleh RT untuk nyapu di gang itu, dan bersihnya bukan main. Setiap kali dia nggak masuk atau dia ada kegiatan keluarga itu, wah, terus berserakan semua. Begitu dia masuk, aman. Nah, ini kan nilai-nilai ya. Jadi pekerjaan dinikmati, tapi dia nggak tahu apa itu yang dimaksud etos kerja, tapi dia kerjanya luar biasa dan bersih sekali. Maka ketika ada di tempat-tempat publik, ya kemarin kebetulan ya pas selesai hari raya, saya juga menikmati mudik Pak Ube. Ya. Waduh, ada yang bagus klosetnya, tapi ada yang luar biasa joroknya gitu kan. Saya inilah etos kerja. Nah, tadi ada yang menyebutkan nggak punya integritas gitu ya. Nah, tadi ada yang nyinggung integritasnya gimana nih orang ini nih, perlu selalu saya katakan gimana ya cara mendidiknya nih ya, supaya toilet itu tetap bersih gitu ya. Tetap, wah, ada tisu masuk di situ, ada gelang, karet gelang, ada, wah, enggak karuan. Ini PR juga ya, bahwa barangkali ini juga sikap ya tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, untuk Mas Ube ini, Mas Ube kan banyak ini pengalaman memberikan pencerahan ya di sebuah organisasi, di sekolah-sekolah ya. Yang kaitannya adalah tentang kecerdasan hati. Nah, bagaimana sih sebetulnya etos kerja ini bisa dibangkitkan kepada seseorang atau ke employee atau ke lingkungan kita dengan berbasis pencerahan di kecerdasan hati ini, Pak. Jadi kira-kira peran kecerdasan hati dalam pengembangan etos kerja itu seperti apa? Mbak Artia, tolong dibuka ya ininya. Nggak usah bagus. Nggak usah. Nggak usah. Oke, nggak usah. Silakan. Pak, saya pikir. Oke. Terima kasih nih Pak Kus, para narasumber dan teman-teman yang hadir nih. Jujur ini apa yang kita bahas yang ini Pak Kus, ini menjadi ikon target keberhasilan beberapa kementerian kalau kita lihatnya. Meskipun hari ini tidak satu pun menteri-menteri itu ada yang datang ke sini, nggak apa-apa ya. Tapi dilihat Pak, karena ini nanti masuk ke YouTube ya. Ya please, ya tapi kita ridho atas ketidakhadiran beliau-beliau itu dan kita ambil alih nih pembahasannya, nggak apa-apa Pak. Oke. Ya, Menteri Pendidikan itu etos kerja juga Pak. Ada 6 pilar pendidikan. Ini nanti Pak Antoni ini bisa nih, 6 pilar pelajar Pancasila. Itu kan etos, reformasi etos. Menteri Agama juga reformasi etos, Menteri Tenaga Kerja juga reformasi etos. Bahkan yang paling spesial adalah menteri yang pernah diminta bantu oleh Pak Jokowi untuk melakukan revolusi mental di Indonesia. Itu kan ada etos pasti sasarannya ya. Iya. Oke, saya tadi ingin komentari Pak, contoh yang ingin disampaikan Pak Bambang sebelum masuk ini ya. Ada karyawan pegawai Indonesia dan pegawai Korea. Itu masih belum membahas pegawai yang punya kebiasaan ngerokok dan ngopi, Pak. Kalau ngerokok dan ngopi itu ketambahan 15 menit hilangnya. Iya. Sip, teman-teman sekalian, tadi ada pertanyaan dari Pak Kus, bagaimana secara korporasi membangkitkan etos kerja? Mungkin bukan korporasi ya, organisasi secara umum aja kali Pak Kus ya. Yang nanti aplikasinya ke korporasi, ke yang lain-lain. Secara umum, banyak orang yang mengira bahwa etos kerja itu bisa dibangkitkan dari 2 hal. 1, skill, 2, aturan. Jadi dengan dibangkitkan skillnya, ditambah skillnya, etosnya naik. Dikasih aturan, etosnya naik. Tapi menurut penelitian, ini tahun 90 ini, diadakan di Cina. Saya pernah baca di situ, dan ini prakteknya juga ada di Indonesia. Ada 1 yang kurang katanya, dan itu kontribusinya lebih besar dari skill dan aturan. What is that? Is corporate culture, budaya organisasi. Kan dulu pernah ada trending Pak Gus ya, seminar-seminar di Jakarta itu tentang corporate culture. Apa yang saya maksudkan corporate culture ini adalah karakter berjamaah. Nah, kalau pakai bahasa Pak Antono tadi gitu, karakter tapi berjamaah. Ketika bicara budaya berarti pengejauhantahan ilmu, keyakinan, agama, sikap,
sikap, warisan orang tua, warisan seniornya, dan seterusnya, menjelma menjadi sebuah karakter kolektif. Itulah yang paling besar kontribusinya pada etos kerja. Budaya, gitu. Nah, memang yang paling ideal di suatu organisasi itu skill-nya oke, aturannya oke, SOP-nya oke, dan budaya kerjanya oke. Nah, budaya kerja itu dari mana? Nanti punya bab sendiri ini bahasannya karena panjang ya. Nah, mungkin saya ingin bahas budaya kerja itu dalam prakteknya ada yang disebut budaya lemah dan budaya kuat. Nah, untuk mengatakan bahwa ada budaya yang nggak bekerja dan ada budaya yang bekerja. Apa yang dimaksud budaya lemah itu? Budaya lemah itu begini, ini umumnya di Indonesia nih Pak Gus. Di temboknya ada an-nadzafatu minal iman, keep clean, tapi sampah di belakangnya ini. Semua orang bicara perubahan, aset, kita adalah human dan seterusnya. Tetapi misalnya jarang mengirim stafnya ke training-training inti pesan misalnya kan. Itu, ya kan? Iya, betul. Jadi betul. apa yang dipidatokan, apa yang diharapkan, apa yang divisualisasikan itu masih belum klop dengan praktek yang terjadi. Nah, seperti Pak Raja tadi, keep clean, apalah tadi, bersihkan saat Anda pergi. Di Indonesia tulisannya mungkin sudah ada, tetapi prakteknya belum ada. Itulah yang Clean as you go. Clean as you go ya. Saat Anda meninggalin, saat Anda meninggalkan ya harus bersih begitu. Nah, di Indonesia mungkin tulisannya ada tapi prakteknya masih jarang. Nah, itu budaya kuat. Nah, itu contoh budaya lemah. Nah, budaya kuat itu budaya yang di temboknya ada tulisan clean as you go tapi prakteknya ada. SDM sebagai aset kami, maka seluruh leader di situ menjadikan program-programnya berpihak kepada SDM. Artinya apa yang ada di konsep dengan yang dipraktek sama. Nah, ketika berbicara mengenai budaya, tentu kita semua tidak bisa mengelakkan peranan leadership, kan begitu? Tidak mungkin ada budaya tanpa leadership, kan begitu? Leadership lah orang yang paling utama menentukan budaya, meskipun dia bukan pemegang saham mayoritas dari budaya itu. Jadi budaya itu kan faktornya banyak, tetapi penentunya sedikit. Siapa? Leader yang jumlahnya mungkin 5 orang, 3 orang, pendiri, dan seterusnya. Oke. Nah, berbicara tentang leadership ini saya ingin mengambil praktek sama hasil riset mutakhir Pak Gus. Apa sih leadership yang paling besar kontribusinya pada penciptaan budaya? Ternyata itu di luar bayangan kita semua, riset terbaru ini katanya. Yang pertama adalah caring leadership. Caring, jadi care. Care leadership. Jadi pemimpin yang hatinya care ke anak buahnya, ke lingkungannya, itulah leadership yang paling besar berkontribusi kepada budaya. Nah, apa tanda atau dalil orang itu membuktikan care leadership? Salah satu dalilnya adalah penguasaan masalah. Jadi dia menguasai masalah sehingga dia bisa menciptakan solusi yang pas untuk organisasinya. Ada bukti, saya kira tidak banyak dari kita yang bisa mengelak bukti yang disampaikan oleh beberapa pakar salah satu kampus terkenal di Manila ya. Jadi mereka menjadikan Soeharto ini Pak Gus, presiden kita, sebagai salah satu leader dunia yang paham masalah. Apa buktinya? Simpel kata dia. Dia mampu menciptakan program-program yang semua rakyatnya paham. Dari mulai level petani, nelayan, sampai pemikir besar. Itu paham. Contoh, si Skamling katanya kan. Kelompok capir. Ya, Pak Harto paham masalah, karena pernah di desa lama dia. Jadi Indonesia pernah menjadi benchmark KB atas keberhasilan itu. Bayangkan saat itu ingin mempromosikan program KB itu kayak apa susahnya di mata orang Indonesia yang religiusitasnya tinggi. KB itu kamu menentang takdir Allah ya, pasti gitu kan. Iya. Tapi Pak Harto paham, karena dia paham masalah, maka dia bisa membuat program yang inovatif dan itu mengubah budaya. Nah, itu salah satu ciri caring leadership. Nah, yang kedua, ini ada pertanyaan yang menantang, itu salah satunya ditayangkan di Harvard Business Review, mungkin bulan-bulan ini ya. Anda mengira, katanya begini nih, Anda mengira
kehebatan seorang pemimpin itu karena skillnya atau karena wibawanya katanya kan. Ternyata itu bukan katanya kan. Bukan itu katanya. Itu nomor 2, nomor 3 katanya. Nomor pertama adalah positive relational energy. Positif Jadi relational energy. Oh, itu. Jadi inilah yang bisa menggerakkan manusia katanya. Kalau wibawa belum tentu katanya kan. Ya wibawa penting, kehebatan penting. Tetapi positive relational energy yang keluar dari pemimpin untuk orang yang dipimpin itu sangat menggerakkan. Nah, ini kan banyak contoh-contohnya itu kan tokoh-tokoh itu kan yang nggak kenal orangnya, namanya nggak kenal tapi energinya terstrum. Nah, ketika bicara energi pasti nanti ada hubungannya dengan kecerdasan hati. Nah, yang terakhir yang ingin saya share, pemimpin seperti apa sih yang mampu menggerakkan orang-orangnya untuk menciptakan budaya kuat maksudnya. Ini pemimpin yang bisa membawa orang-orangnya kepada purpose, life purpose. Mengejawantahkan tujuan-tujuan hidup yang mulia. Bukan passion katanya. Ini riset ini bagus. Ini saya juga ini riset dibahas di beberapa media internasional nih. Jadi orang itu akan hebat ketika dia konsentrasinya kepada tujuan-tujuan yang hebat, yang mulia. Bukan kepada passion yang selama ini kita gaung-gaungkan. Kan kita sering nasihati itu. Kerjakanlah apa yang kamu cintai kan. That is wrong katanya. Ini salah kata. Tapi ini dibahas di pakar-pakar internasional termasuk yang terbaru ini Pak Renal Kasali juga ngasih catatan itu. Keliru lah kalau kita hanya mengarahkan orang-orang hanya passion gitu, mengerjakan apa yang dicintai. Justru yang paling hebat adalah ketika kita bisa menggerakkan orang, ayo kita kerja untuk kepentingan cita-cita yang lebih mulia. Misalnya semua perusahaan kan sekarang ditantang nih, apa sih yang you lakukan untuk publik gitu kan. Dan ini tren di dunia, di orang-orang milenial ini tren katanya. Mereka tidak saja menerima pekerjaan karena gaji, tetapi mereka mau perusahaan itu juga berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Ini pasti buat para leader hari ini yang memimpin para milenial. Kaitkan program-program Anda, rencana-rencana Anda ke purpose nasional lah. Apalagi di Indonesia ya, bisa dikaitkan dengan tujuan-tujuan akhirat dan seterusnya. Dan semua tokoh yang sudah kita bahas di sini Pak Kus, dari mulai Panglima Sudirman, Hatta dan seterusnya kan dia hebat bukan karena passion. Nggak ada orang passionnya keluar masuk hutan kan, Pak Panglima Sudirman itu kan. Dia keluar masuk hutan dalam keadaan sakit karena ingin memperjuangkan tujuan yang mulia, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan. Soeharto, Soekarno, dan seterusnya yang sudah kita bahas di sini itu karena purpose tadi. Nah, dari kualitas leadership ini kita bisa membangun sebuah jembatan kesimpulan. Lantas apa sih yang membuat para pemimpin itu mengeluarkan tadi itu energi positif, kemudian caring, kemudian purpose tadi? Tentu ini jawabannya ada di kecerdasan hati. Hati yang saya maksudkan di sini bisa hati jantung dan hati rohani, kan begitu? Iya. Nah, apa penjelasannya? Hati manusia itu bisa cerdas, bisa tidak cerdas dalam hitungan sangat cepat. Jadi, ya. Karena itu manusia kan tidak ada yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengontrol jantungnya. Jadi kalau manusia dikasih power untuk mengontrol jantungnya, malaikat susah ini. Begitu mau dicabut, hidup lagi gitu kan. Ya, karena jantung ini kan langsung dikomando dari atas kan. Dia berhenti sesuai dengan standar ukuran yang di atas. Apa tanda-tanda hati yang cerdas itu sehingga ketika digunakan untuk memimpin itu 3 quality tadi terpenuhi. Yang pertama adalah, ini sudah sering saya bahas di sini, appreciative heart, hati yang mengeluarkan apresiasi. Bahasa kitanya hati yang ada wow-nya terhadap hidup ini, yang memandang kita loh masih ada peluang loh ini. Nah, kalau bahasa Islamnya itu hati yang dipenuhi oleh subhanallah walhamdulillah, syukur dan wow. Apa buktinya? Simpel saja. Acara kita siang ini itu tidak bisa terlaksana kalau hati kita nggak ada wow-nya. Misalnya kita udah frustasi,
Kalau bahasanya orang Jawa gini, walah staek tok ini kan. Bahasanya orang Jawa gini misalnya kan. Karena tidak merubah apa-apa bagi saya kan. Iya, Itu kita benar-benar. frustasi, tidak ada appreciation, tidak ada subhanallah, tidak ada wow, mati otak kita. Tidak mungkin kita ngasih care ke pegawai. Walah, siang-siang gini bicara tentang pemberantasan korupsi, apa gunanya gitu kan? Kalau pemimpin sudah berpikir ini, nggak mungkin ada care tadi. Gitu. Yang kedua, hati akan cerdas apabila digunakan orang untuk, nah ini yang sedang tren ini, kasih sayang, mengeluarkan kasih sayang, compassion. Kan ada tren diskusi ini Pak Raja ya, compassionate leadership yang sekarang lagi dikembangkan di perusahaan-perusahaan itu ya, leadership yang mengeluarkan kasih sayang. Nah, kenapa? Karena akar kejahatan manusia terhadap manusia itu kan hilangnya kasih sayang itu. Nah, leadership yang ada kasih sayang itu kan dia apa tadi itu punya kemampuan untuk mengeluarkan positif relational energy tadi itu. Kasih sayangnya muncul gitu. Nah, yang terakhir adalah prinsip. Hati yang dipenuhi prinsip. Ini pernah dulu ada buku yang disebut apa centered leadership atau apa itu. Hati yang berkiblat pada prinsip. Nah, apa rahasianya untuk para leader? Kalau leader itu tidak punya prinsip, dia tidak melampaui realita. Dia takut. Misalnya untuk memberantas korupsi gitu ya. Tidak mungkin diserahkan kepada leader yang nggak ada prinsip gitu. Untuk memberantas korupsi itu perlu leader yang Ka'bahnya itu prinsip gitu. Saya apapun resikonya akan saya jalani gitu. Misalnya begitu. Kayak Kartidjo gitu Pak. Kayak saya Hakim Agung Kartidjo itu kan. Diancam mau dibunuh pun tetap dia. Itu kan butuh orang yang berprinsip misalnya gitu. Itu kan ekstrimnya. Tetapi ini kan bisa kita praktekkan dalam berbagai situasi. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu Pak. Jadi etos kerja bersumber dari budaya kerja, dan budaya kerja itu kuncinya ya di leadership. Nah, leadership yang sangat diharapkan bisa berkontribusi terhadap budaya kerja yang kuat, yang tadi itu ada 3 tadi. Nah, mudah-mudahan ini cukup untuk memantik diskusi lebih lanjut ini, Pak Gus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Subay. Baik, teman-teman, saudara sekalian, sebelum saya minta ke Wan Abu, karena Wan Abu yang sudah ingin raise hand ya, saya ingin menggarisbawahi atau bukan merangkum lah dari pembicaraan Pak Vanles tadi bahwa etos kerja itu ternyata bisa didekati ya, membangun etos kerja seseorang atau karyawan atau siapapun lah bangsa ini ya, itu bisa melalui cara ditakuti. Wah, ditakuti artinya bukan dibikin rule, bikin aturan ya kan, dibikin aturan sehingga nanti lama kelamaan terbiasa. Nah, itulah tadi yang disebut dengan corporate culture. Orang yang masuk ke dunia corporate harus mengikuti aturan main yang sudah disediakan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Kalau nggak bisa pasti keluar, kan gitu. Nah, ini berarti ada rasa rule-nya ya, itu ditakut-takuti. Ditakuti betul ya. Kalau dulu ada anak kecil, kamu nggak boleh begini, itu ya nggak boleh terus gitu. Apa sih nggak boleh makan di depan pintu, nanti ada ini, ada geledek sekarang. Itu kan akhirnya menjadi kebiasaan ya. Yang kedua, orang itu harus dimotivasi ya, tadi ada leadership kan konsepnya memotivasi. Jadi dia akan mempunyai etos kerja kalau ada motivasi untuk dirinya. Nah, ini pekerjaan kita semua ini, bahwa kita perlu membangun sebuah konsep bagaimana memotivasi anak-anak atau pekerja kita agar mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa dikerjakan dengan baik ya, dengan efektif. Yang terakhir spiritual. Jadi apapun kadang-kadang saya lihat dia kok kerjanya tekun seperti itu, dia nggak takut itu dengan atasan, dia tidak takut dengan, tapi dia takutnya dengan yang kuasa. Apa ini katakan? Nah, ini kan yang ngawasi tidak hanya bos Pak, ini yang ngawasi juga Gusti Allah atau Tuhan yang ngawasi juga gitu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi orang juga punya etos kerja kadang-kadang dapatnya justru dari perenungan dia sendiri. Karena dia punya tadi kecerdasan yang sudah baik gitu ya, akhirnya dia oh iya
saya harus lakukan sesuatu terbaik untuk diri saya. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Mas Ubed tadi bahwa perlu ada peningkatan skill, gitu ya. Kita berkaca pada diri kita dulu ya. Apa sih yang Anda dikatakan, oh etos kerjanya Kus itu begini, etos kerjanya Pak Saka, Pak Saka Abadi. Pak Saka Abadi itu luar biasa. Maka saya contohkan Pak Saka ya. Beliau itu kalau ada kegiatan, pasti 1 jam sebelum hari jam yang itu sudah datang. Itu etos kerja. Ya menurut saya. Jadi Pak Saka itu kalau ada kegiatan di hotel, ya itu setahu saya selama saya bersahabat sama dia dari tahun 96 gitu kan, itu kalau ada kegiatan 1 jam paling lama itu ya setengah jam ya, nggak mungkin nggak pernah lah 1 jam lah sebelum hari pasti sudah datang. Itu luar biasa, menunjukkan karakternya dan selalu on time. Nah tadi sebut disiplin ya. Ini ada teman kita ini yang senior kita nih Pak Saka Abadi ini saya kasih contoh. Nah kenapa? Karena sudah punya kebiasaan zaman dulu, tapi kalau boleh sharing gitu Pak Saka barangkali, kenapa Bapak bisa membangun diri Bapak orang yang disiplin gitu, kenapa? Apa yang membuat Bapak itu, apakah sejak lahir gitu? Kan enggak lah ya. Mungkin sejak pasti punya keinginan dinilai oleh orang banyak bahwa, oh ya saya ini orang yang disiplin, orang yang punya daya kerja yang bagus. Nah, 3 hal ini ya teman-teman, etos kerja bisa didekati dengan rule, artinya dengan karena kita membuat ketakutan dan motivasi, dan satu lagi adalah spiritual gitu ya. Nah untuk itu bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pandangannya atau memberikan ilustrasi lain, silakan. Sebelum selanjutnya saya kasih dulu motivator kita, Wan Abu. Silakan Wan Abu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Terdengar. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Siap. Pertama, saya mengajak semua yang hadir untuk mengangkat jempol buat Bapak Rektor. Karena di mana-mana kampus, 1 kuliah itu 1 dosen. Ini 4 dosen sekaligus. Luar biasa. Terima kasih Pak Kusno. 2 nih, Pak Kus. Oke. Anda orang hebat dan mudah-mudahan menghebatkan Indonesia. Amin. Setiap guru besar akan saya tanya 1 pertanyaan, tapi saya tanya karena saya tidak tahu, bukan karena saya tahu. Pertama kepada guru besar Pak Ubaidillah. Kita punya istilah leading by example. Kalau kita goreng terus Indonesia seperti ini, Indonesia dalam keadaan dimanapun Anda banding, seolah-olah Indonesia ini berada di nomor terakhir terus. Kasihan. Indonesia sayang, Indonesia malang. Ya kan? Selalu kedengarannya nggak pernah yang ada yang berimbang lah. 60 kekurangannya, 40 dipuji kan gitu. Kasihan Ibu Pertiwi ini diinjak-injak terus. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan sama Pak Ubaidillah adalah leading by example. Bisa nggak pemimpin itu dimulai dari keberhasilan dia dari yang rendah dulu? Jangan mendadak-dadak tahu-tahu jadi presiden aja gitu kan. Nah, jadi prestasi dia ditunjukkan di muka umum, digelar di TV. Baru kita selektif. Itu 1 pertanyaan. Yang kedua ini yang saya tunggu-tunggu nih, guru besar Pak Bambang. Pak Bambang, halo Pak Bambang. Raja Bambang. Tuan Guru. Pak Bambang ada Pak Bambang, kalau nggak ada saya pindahkan ke pertanyaan ke yang lain. Ada. Halo guru besar, profesor. Ada. Bapak selalu jadi raja Pak, nggak pernah jadi yang lain-lain Pak. Pokoknya Bapak raja selalu. Udah raja Bambang lagi. Mana Pak Bambangnya? Ada. Kalau kita banding Jepang, Korea, dan Indonesia ada istilah buah-buahan. Jepang itu buah yang sudah matang di pohon sebentar lagi jatuh dengan sendirinya. Korea bagaikan buah yang mangkal, enak rasanya. Kalau Anda bisa bayangin lah kalau dapat gadis yang ininya mengkel. Ya kan mengkel ya. Jadi Korea tuh buah yang masih mengkel, sebentar lagi matang. Indonesia pohon yang belum berbuah. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Raja Bambang yang selalu jadi raja dan mudah-mudahan Bambang terus, bagaimana membuat orang Indonesia bisa seperti Anda? Itu aja.
Ketika di kereta kan saya juga pernah ke Jepang. Orang Indonesia, termasuk saya di dalamnya 4 jam naik kereta cepat, kita ngobrol aja. Orang Jepang yang satu tidur, yang satu baca, gitu kan? Walaupun saya berada di Jepang, tapi saya masih orang Indonesia gitu, hobinya ngobrol. Jadi pertanyaan kepada Pak Bambang adalah bagaimana membuat orang Indonesia seperti Pak Bambang. Itu aja udah waduh senangnya. Pak, saya sujud syukur Pak kalau orang Indonesia seperti Bapak, Pak. Minimal mendekati. Nah, untuk yang ini Pak Anton, guru besar kita nih. Pak Anton, Anda kan dalam dunia filsafatnya. Saya sering belajar filsafat, pernah pingsan Pak. Saya belajar filsafat karena nggak mampu otak saya. Tapi saya nggak pernah nyerah. Pak, antara baik dan buruk. Kasusnya adalah pembunuhan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dibunuh sama orang baik, Pak, sama orang baik dan orang berilmu. Waktu ditanya, kenapa Anda bunuh? Saya bunuh Ali karena supaya dia masuk surga. Kan baik, Pak. Coba bayangin, bunuh orang supaya orang yang dibunuhnya masuk surga. Karena dalam kondisi seperti itu, dia tidak senang kalau nanti Sayyidina Ali itu pemimpin masuk neraka. Udahlah, saya bunuh aja duluan. Biar saya masuk neraka, yang penting Sayyidina Ali-nya masuk surga. Bayangkan ada orang berilmu, hafal Quran, membunuh seorang pemimpin dengan niat supaya dia masuk surga. Bagaimana penjelasannya itu, Pak? Saya nggak ngerti sampai sekarang dunia filsafat. Kepada Pak ini yang terakhir ini, Pak Sal, Tuan Guru juga nih, Tuan Guru Rohani. Jika saja Tuhan membuka kita nih kejujuran, nggak berani kita pulang, Pak. Siapa di antara kita yang jujur? Semua kita punya kekurangan. Pernah terjadi Pak Sal, orangnya nggak boleh saya sebut, nanti takut dibilang gibah ya. Pada waktu yang bersamaan dia ngasih makan anak yatim, pada waktu yang bersamaan dia korupsi harga mobil. Jadi harga mobil misalnya 250 di kwitansinya 3,5. Yang cerita tuh yang ini, yang manajer mobil. Pak Abu kenal ya sama orang ini? Kenal. Kenapa? Kwitansi 350.000, tapi bayarnya 250, diskon 100 buat diri dia. Tapi pada saat bersamaan dia ngundang ajak makan anak yatim Pak di rumahnya. Dia manggil saya Habib, hadir Habib ceramah gitu kan. Malaikatnya bingung. Nah, jadi dia ngundang saya jadi pembicara gitu. Tapi di sisi lain kwitansinya berbeda, tertulis 350, bayarnya 200, tapi saling ikhlas Pak. Karena yang punya mobil kalau tidak disetujui dia nggak mau pindah mobil lain. Jadi gimana ya? Nah ini Pak kuncinya gimana? Terima kasih sekali lagi Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor. Iya, terima kasih. Ya ini meskipun di luar area etos kerja ya, tapi menarik juga pertanyaannya kaitannya dengan nilai-nilai ya. Karena kita memang berbicara nilai-nilai. Tapi teman-teman mungkin ya, saya ingat ya, Jepang ini ternyata ya, karena tadi Wan Abu menyinggung Jepang. Jepang itu untuk menjadi seperti sekarang ini, itu juga berproses. Artinya mereka dulu orang pemalas, dulu juga orang yang tidak disiplin. Ya kemarin waktu itu ada pembicaraan seperti itu. Tapi ada suatu gerakan keinginan untuk bangkit itu yang luar biasa. Jadi di situ yang tidak diciptakan Tuhan bahwa Jepang itu menjadi manusia seperti yang sekarang ini kerja keras, tapi ada sebuah effort gerakan bersama ya, gerakan bersama yang itu yang sekarang barangkali diadakan, ayo kita adakan yang namanya revolusi mental itu. Mungkin itu. Tapi dulu Jepang juga sama, orangnya nggak disiplin gitu ya awal-awal itu. Tapi karena tekanan bom atom dan suasana saat itu membuat mereka harus kerja keras dan disiplin itu karena sebuah tekanan itu artinya karena ditakut-takuti oleh dirinya sendiri dan organisasi. Kalau kamu nggak bekerja keras pasti kita akan mati semuanya. Nah, itu mungkin dan terus dimotivasi oleh para leadernya dulu ya dan mereka juga percaya spiritual bahwa Tuhannya akan menolong mereka kalau mau kerja keras. Oke, silakan. Pak Ube. Ya, terima kasih nih Wan Abu nih pertanyaan yang luar biasa terkait dengan etos kerja. Jadi sampai ada ungkapan begini Pak Wan Abu dan teman-teman semua terkait dengan keteladanan dan pentingnya bagi etos kerja itu. Katanya begini, keteladanan itu bukan salah satu strategi memimpin, tapi satu-satunya strategi untuk memimpin jika kaitannya dengan etos kerja.
Jadi siapapun yang pemimpin yang ingin memperbaiki etos kerjanya, maka keteladanan itu satu-satunya cara yang harus dia tunjukkan. Itu yang tadi udah kita bahas tadi itu ya. Nah, dengan keteladananlah trust akan muncul. Bahkan secara sunatullah ada yang disebut dengan energi positif ya, motivasi plus tadi. Orang yang tidak bisa memberikan teladan tidak bisa memimpin secara rohaninya, secara spiritual. Jadi memang mutlak dibutuhkan. Trust muncul ketika ada keteladanan. Hanya saja teman-teman semua, untuk memimpin keteladanan saja tidak cukup. Kalau orang hanya punya keteladanan, dia biasa disebut soleh pribadi. Bagus diri untuk dirinya saja, gitu. Tapi tidak bisa menggerakkan orang lain. Karena itu dibutuhkan tool lain, yaitu kemampuan mengkomunikasikan apa yang dipraktekkan, apa yang diperjuangkan, apa yang dianggap benar kepada publiknya, kepada orang-orangnya. Kemampuan komunikasi inilah kalau mengikuti ajaran Rasulullah itu disebut tabligh. Jadi salah satu skill yang dimiliki oleh pemimpin adalah komunikasi tadi. Dengan mengaktifkan berbagai channel. Yang paling efektif kan cerita, ya, logo, dari mulai yang tangible sampai ke yang intangible, tool dari komunikasi itu. Intinya perlu ada berbagai touch point, ya, tempat-tempat yang mengingatkan orang mengenai apa sih perjuangan seorang pemimpin itu, mulai dari seragamnya, mulai dari mungkin laptopnya itu perlu ada tulisan kali ya, bahwa kita sedang menuju ke perubahan yang bla 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 gitu ya. Jadi menurut saya keteladanan dan komunikasi itu wajib, karena kalau tidak memiliki skill komunikasi tidak bisa orang itu menggerakkan yang lain. Makasih. Iya, terima kasih ini Pak Purwanto. Iya, Meiji restorasi di Jepang, betul Pak. Terima kasih ini Pak Pur. Pak Pur ngomong dong, ayo buka dong. Pak Purwanto ngomong dong. Silakan. Oke, Pak Sal, Pak Bambang, ya, silakan Pak Bambang. Iya, saya kena sentil juga nih ya. Pak Abu, Wan Abu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wan Abu sudah membuka diskusi yang luar biasa nih. Tadi katanya bagaimana supaya orang Indonesia ini bagus seperti orang Jepang. Atau bahkan menunjuk bagaimana orang Indonesia kalau paling nggak bisa seperti Pak Raja gitu ya. Jadi mungkin saya tidak begitu setuju juga mungkin dengan pertanyaan itu, tapi tidak apa-apa, kita bahas untuk kebaikan bersama. Orang Jepang itu kalau dia melakukan sesuatu hal yang buruk atau berbuat maksiat gitu, mereka budaya malunya itu membuat mereka bisa menjadi bunuh diri gitu kan. Bunuh diri. Menterinya berapa orang kita perhatikan yang mengundurkan diri karena di demo, diprotes, gitu kan? Kalau kita kan enggak, udah pakai baju oranye KPK pun masih melambai-lambai hai, gitu kan, senyum-senyum, gitu. Nah, kalau mereka kan udah bunuh diri, gitu. Ya, jadi, nah kalau kita mau seperti orang Jepang ya kita contohlah budaya seperti itu. Budaya kalau memang kita berbuat salah ya akui salah, gitu. Nah, tapi mungkin kembali lagi, tidak ada yang menjadi contoh. Kalau ada orang Indonesia pemimpin yang berani memulai, mungkin akan dicontoh. Ada pemimpin berbuat salah, terbukti benar-benar terbukti bersalah, bunuh diri. Nah, nanti mungkin akan ada yang ikuti, sehingga gitu orang nggak mau lagi berbuat salah karena dia akan terpaksa mencontoh pemimpin yang bunuh diri. Gitu misalnya. Mungkin pengandaian saya ini keterlaluan, gitu. Tidak harus dicontoh, gitu ya. Tetapi begitulah cara berpikir kita, gitu. Saya sedikit komentar juga nih Pak Wan Abu ya. Saya tidak mengkritik, cuma saya mau kasih komentar. Ada anak SD, kalau nggak salah SD, manjat tiang bendera, ya. Kemudian karena beliau berhasil, anak kecil ini berhasil manjat tiang bendera, dikasih hadiah, gitu kan? Penghargaan, hadiah rumah. Gitu. Nah, ini jangan dicontoh sebetulnya. Kenapa saya katakan jangan dicontoh? Karena itu berbahaya. Itu dari segi manapun orang kan mengatakan itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Lah kalau itu anak jatuh, tidak ada pengaman. Di mana-mana kita di perusahaan kan selalu ditulis safety first,
kalau Anda mau bekerja, mulailah dengan masalah keselamatan. Pikirkan dulu masalah keselamatan, baru mulai dikerjakan. Nah, kalau yang itu digambar-gemborkan hebat, nanti dicontoh sama anak-anak kita, sedangkan film Superman aja itu banyak dicontoh sampai anak-anak kita jatuh patah-patah gitu kan, karena Superman dicontoh sama anak-anak. Oh, kalau kepahlawanan seperti itu dicontoh-contoh kan kita khawatir. Jadi oke lah kasih hadiah, dipuji hebat, tapi harus diimbangi dengan nasihat. Jangan dibiasakan dicontoh. Itu yang kurang kemarin. Ya, tidak ada mengarah ke sana bahwa ini berbahaya. Jangan sembarangan diikut-ikutkan, dicontoh-contoh sembarangan. Berbahaya kecuali darurat gitu misalnya. Ya. Nah, Nah, kita perlu keteladanan, kita perlu pemimpin yang punya wawasan begitu hebat, begitu luas gitu. Nah, kalau Pak Wanabu tadi mencontoh seperti bagaimana agar anak-anak muda kita ini bagus, ya mungkin contohnya orang Jepang. Ya, walaupun tadi dikatakan orang Jepang itu seperti buah yang udah hampir jatuh, segar. Orang Korea buah yang sedang mekar, Indonesia baru mau berbuah, bahaya juga kalau nggak dirawat. Yang baru mau berbuah, tahu-tahu udah masuk ulat, nanti berulat buahnya, kan gitu. Ya, jadi contoh dari pemimpin itu penting sekali. Karena itu juga tadi bicara Pak Ubaid kan, corporate culture. Corporate culture itu kan pada dasarnya di tangan pemimpin. Ya, waktu itu juga ada kuliah kan mengenai Pak Fidelis Warugu kalau nggak salah, the laws of the lead, ya kan, katup. Ini gimana katup pemimpin kita kan gitu. Nah, jadi contoh dari pemimpin itu sangat penting. Ya, kalau saya boleh sedikit bicara, yang jadi panutan saya misalnya itu kan orang tua kita. Saya rasa hampir semua orang begitu. Panutannya yang paling dekat itu orang tuanya gitu. Dan orang tua saya, ayah saya selalu mengingatkan, jangan ambil hak orang lain. Jangan makan hak orang lain, jangan manfaatkan hak orang lain. Pokoknya kuncinya itu. Kalau bahasa populernya mungkin jangan korupsi. Kan korupsi itu kan mengambil hak orang lain. Tapi ayah saya tidak pernah mengatakan jangan korupsi. Jangan mengambil hak orang lain. Itu yang harus jadi pegangan. Nah, kalau pemimpin-pemimpin kita memberi contoh, dan orang tua saya mengatakan itu karena dia lakukan, dia beri contoh yang sebenarnya. Jadi kita melihat langsung, oh beliau mengatakan itu dan dia memberi contoh. Pemimpin kita, yaitu yang saya katakan kita khawatirkan tadi, orang Indonesia ini katanya lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Jadi ya kan itu yang banyak yang kita perhatikan. Nah itu yang harus kita rubah, Pak Ubanabun. Yeah. Kalau kita mau Indonesia hebat, bahagia tahun 2045, pemimpin kita ini harus pemimpin yang bisa memberi keteladanan yang baik, contoh yang baik. Kalau tidak, kader kita tidak akan tumbuh dengan baik. Itu yang saya prihatinkan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita bahas sedikit tentang peran pemimpin dalam membangun stok kerja ya. Oke. Silakan Mas Anton. Perlu penjelasan tadi tentang ini di luar. Oke. Di luar, tapi nggak apa-apa lah. Ini siapa tahu kan seorang filosof gitu tahu tentang ini. Waduh, saya agak malu nih kalau dibilang filsuf ini karena ada bedanya. Filsuf dan ahli filsafat ini ada bedanya. Tapi saya sebelum menjawab pertanyaan Pak Abu mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih jelas. Jadi Sayyidina Ali ini dibunuh oleh seseorang karena seseorang ini menganggap hal itu sebuah yang benar dilakukan atau bagaimana Pak Abu? Iya betul Mas. Sayyidina Ali itu kan pemimpin yang hebat. Nah yang bunuh tuh orang berilmu dan orang baik. Alasannya kalau dibiarkan kondisinya takut nanti beliau tuh tergelincir ke tempat yang tidak benar. Maka biarlah saya bunuh supaya saya masuk neraka, dia masuk surga. Oh, oke, baik. Ya ini memang pertanyaan yang sebenarnya masuk pada ranah teologis ya. Meskipun nggak apa-apa juga nanti saya akan menyambungkan ke wilayah filosofis dan mungkin supaya tidak menambah kekhawatiran Pak Kus terkait dengan melencengnya konteks pembicaraan kita, saya akan sedikit menyambungkannya dengan etos kerja gitu ya. Nah, oke, bagus. Ya. Begini Pak Abu, jadi
kalau kita mau berbicara soal kebenaran ya atau kebaikan, itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Tapi taruhlah mungkin tadi Pak Abu menggunakan istilah melakukan hal yang benar ya. Jadi yang benar itu adalah untuk menolong Sayyidina Ali dengan cara membunuhnya supaya beliau masuk surga. Itu kan ya keyakinan. Nah, sebenarnya kita harus mendudukkan dulu perkara tindakan yang benar atau yang baik itu yang seperti apa, gitu ya. Nah ini jarang sekali didalami di pengajian-pengajian Pak Abu ya, mendalami membedah tindakan yang benar itu bagaimana atau yang baik itu bagaimana. Nah kalau kita mau mencoba untuk melihat beberapa perspektif ya, tindakan yang benar itu ada yang mengatakan adalah atau yang baik itu tindakan yang baik itu adalah karena itu dilakukan semestinya dilakukan ya. Jadi tindakan baik itu dilakukan karena itu baik. Nah, itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tindakan yang baik itu adalah dilakukan karena itu bisa mengarahkan kebaikan tersebut pada orang yang menjadi sasaran kita. Begitu. Nah, barangkali sepengamatan kasaran saya, orang yang membunuh ini itu punya paradigma berpikir bahwa tindakan saya baik, tindakan saya benar itu karena itu bisa mengarahkan pada orang yang saya targetkan. Begitu. Oke, sampai di sini mungkin kita masih merasakan kemasuk akalannya. Oke, tapi sekarang kalau kita masuk pada wilayah vertikal, tadi saya masuk pada wilayah horizontal ya, keduniawian ya. Jadi itu persoalan persepsi kita masing-masing kan. Ini kan relatif ya. Tapi kalau kita mau coba singgung kepada wilayah yang vertikal, dalam hal ini adalah wilayah ketuhanan. Jaminannya apa? Bahwa kita itu sudah mengetahui secara 100% bahwa tindakan kita itu adalah sesuatu tindakan yang memang kehendak dari Tuhan juga. Kan betul. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kita punya keyakinan bahwa oke, yang saya lakukan ini adalah kemauan Tuhan juga, gitu ya. Itu menurut saya hanya keegoisan atau mungkin kearogansian orang saja yang punya asumsi seperti itu. Karena begini Pak Abu dan Pak Gus, Bapak Ibu sekalian, karena terkadang dalam hidup kita itu ada orang mengatakan, dan ini saya rasa sudah menjadi rahasia umum ya, orang mengatakan begini, kadang-kadang apa yang benar menurut kita itu tidak benar menurut Tuhan, atau kadang-kadang apa yang baik menurut Tuhan itu justru tidak baik menurut kita. Nah jadi ada misteri di dalam ranah vertikal hubungan kita dengan ketuhanan. Kok kita cukup arogansi ya untuk mengatakan bahwa kita ini satu-satunya pemegang kebenaran yang absolut. Saya orang yang beragama. Memang Pak Gus kita mendiskusikan ini agak sensitif, tetapi jangan khawatir. Saya yakin 17 orang ini juga sudah dewasa dan bisa menyikapinya dengan cara yang baik. Oke, saya sedikit memasukkannya ke wilayah etos kerja ya. Jadi di dalam etos kerja berdasarkan kasuistik atau kasus yang diangkat oleh Pak Abu tadi itu, kita bisa melihat bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah adanya harus adanya pengoreksian terhadap paradigma kita. Nah, banyak sekali tadi diangkat ya, soal disiplin, soal kepemimpinan, soal kejujuran. Saya ingin mengangkat soal paradigma bahwa masyarakat kita itu masih mengedepankan paradigma kompetisi. Kendati yang seharusnya perlu kita kedepankan itu bukan kompetisi, tetapi kolaborasi. Gitu. Nah, konsekuensinya apa kalau kita sudah mengedepankan kolaborasi? Konsekuensinya, kalau kita melihat orang lain, baik itu bisnis lain, baik itu organisasi lain, bahkan politik atau ideologi politik lain,
kita memandang mereka itu bukan sebagai kompetitor, tetapi semata sebagai rival. Nah, kalau kompetitor apa bedanya dengan rival? Kompetitor itu paradigmanya begini, melihat seorang lawan ya yang dijadikan target untuk dikalahkan agar menjadi pemenang. Sementara rival ini seorang lawan yang dijadikan target untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri agar dapat memperbaiki diri. Nah, mindset seperti inilah yang saya pikir jarang sekali ya untuk dimiliki oleh mayoritas orang Indonesia mungkin. Banyak pebisnis yang bahkan di dunia pendidikan juga ya, kita melihat wah ada universitas baru muncul gitu. Kita jadikan dia sebagai threat atau ancaman gitu. Harusnya enggak, harusnya kita kolaborasi dengan mereka gitu. Nah, jadi kira-kira supaya nanti saya bisa memberikan kesempatan untuk Pak Sal juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abu, saya cukupkan di situ dulu. Oke, terima kasih Mas Anton. Oke, silakan Pak Sal. Pak Sal juga dapat giliran tadi ya. Oke. Terima kasih. Rekan-rekan tadi sudah memberikan sudut pandang yang saya juga menggarisbawahi. Apa yang tadi Iwan Abu sampaikan kaitan dengan bagaimana perilaku orang, hemat saya dalam kacamata etos yang sedang kita bicarakan, justru disitulah bagaimana yang namanya etos kerja atau karakter kerja itu masing-masing orang punya tanggung jawab. Semakin orang bisa tenang, semakin dia bisa mengatur apa yang di luar sana ini adalah manfaat atau sebenarnya itu sebuah poin untuk pembelajaran. Selama kita bisa membuat jarak yang seperti itu, kita akan terbebas dari terkontaminasi aneka perilaku orang lain yang kita tidak pernah tahu motifnya. Akan tetapi, pada akhirnya setiap orang diminta bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Jadi, saya sebagai praktisi soft skill sangat yakin bahwa kalau kita selalu berusaha ngaca, dan ketika ngaca itu sungguh-sungguh dengan memasang sabuk pengaman, artinya be humble please, itu telinga kita dan mata kita jadi lebih tajam. Ada apa ini? Lalu ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita perlu pikir dulu supaya no regret. Jangan sampai yang kita sampaikan itu ternyata kita sesali. Padahal itu sudah kemana-mana. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sal. Oke, Bapak-bapak dan sekalian, teman-teman, sahabat SKB Wasalim yang saya hormati, saya cintai. Diskusi sore ini sangat menarik ya. Memang karena waktunya saja, tapi ada yang reset. Nah dulu, ini ada yang reset siapa ya? Selain Pak Abu, ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, begini. Setelah saya amati dari pembicaraan dari 4 narasumber atau panelis tadi, bahwa yang ingin kita coba rumuskan, itu kan bagaimana bangsa ini bisa melakukan perubahan etos kerja. Ya, kita tadi dibilang, oh bangsa pemalas, kemudian menjadi bangsa yang tidak disiplin, ya, bangsa yang tidak tahu diri barangkali gitu ya. Tapi kita ingin berubah, kita ingin coba ke depan ini kayak apa gitu ya. Nah, setelah saya dengarkan dengan seksama, tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan, saya melihat bahwa etos kerja bangsa ini tadi bilang perlu dilakukan, diajarkan sejak dini. Tadi Mas Anton bilang begitu ya. Ini memang penting. Jadi etos kebaikan, etos punya daya tahan, disiplin itu dari sejak dini. Ini persoalan nasional. Nah, cuma masalahnya bagaimana kita sebagai kader bangsa
juga terlibat di dalam program ini, yang sekecil apapun ya di keluarga kita. Kalau saya ke cucu-cucu kita, disiplin enggak ya enggak boleh, gitu kan ya. Ini mengatur sampah enggak boleh. Nah, sampai turun kalau ada keluarga saya bawa enggak boleh sampah, turun mobil berhenti ambil. Nah, pelajaran-pelajaran ini dari kecil, ini penting sekali. Yang kedua, selain tadi pembelajaran atau pendidikan sejak usia dini, saya firm sekali itu, penegakan hukum. Tadi Pak Bambang mengatakan, hukum menjadi panglima dalam penegakan etos kerja. Kenapa? Rule-nya harus jelas. Kalau orang tidak berbuat baik, mengotori sebuah public service, harus dihukum. Harus jelas hukumnya. Nggak perlu hukuman yang salah berat. Hukuman sosial boleh. Kalau saya melihat gitu, oh kalau ada orang begini, udah dikasih sebuah web khusus gitu ya, dia yang bisa membuat ini loh orang ini yang membuang sampah di jalanan, orang ini mobilnya itu, dan itu harus dilindungi oleh hukum gitu. Ketika orang membuat media sosial men-share kejadian yang tidak benar orang lain, malah kitanya yang kena, karena itu undang-undangnya adalah merupakan istilahnya memfitnah gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu menjadi kontrol sosial, penegakan hukum itu. Jadi penting sekali penegakan hukum di ruang-ruang publik sehingga orang itu terus saja diawasi. Karena memang baru tahap itu kita. Baru tahap harus diawasi. Nanti menjadi kebiasaan setelah diawasi. Contohnya, kita kalau di tempat toilet publik, kita tahu yang awasi itu semestinya bukan hanya rule-nya, tapi diri kita sudah jangan sampai nanti saya ketahuan satpam, jangan sampai saya ketahuan orang pengelola ini, saya nanti bisa didenda 100.000 kalau sampai membuang sampah atau membuang sampah di toilet. Nggak apa-apa, tapi saya lihat nggak pernah ada itu, ya nggak pernah ada. Tapi saya usulkan itu penting sekali penegakan hukum ya di ruang-ruang publik kalau membuat, karena itu menyangkut masalah perilaku ya. Kemudian tadi peran pemimpin ya, ini jelas pemimpin di bisnis atau di pemerintahan, dan inilah upaya SKB Pak Salim untuk membangun, janganlah memilih pemimpin yang busuk ya. Ini sangat saya bikin konsep-konsep ini, dan kita ada ruang untuk diskusi sama anak-anak muda, dan mereka akhirnya menjadi peserta pidato. Menarik sekali ya, peran pemimpin penting sekali, pemimpin bisnis maupun dalam pemerintahan, karena di dalam bisnis ini juga tadi kaitannya dengan corporate culture. Kalau di pemerintahan ini government culture ini menjadi penting ya. Ini juga penting, government culture ini harus didesain ya, harus didesain, dan perlu ada alat ukur bahwa ini loh, kalau saya sukanya itu alat ukurnya begini. Kenapa nggak ada lomba kabupaten atau wali kota sebuah daerah yang memiliki etos kerja yang luar biasa ya, itu mungkin bisa menjadi alat ukur. Nah, yang terakhir itu tadi semangat untuk berubah ini menjadi sebuah instrumen kita semua. Semua kader bangsa itu memiliki keinginan. Nah, ini yang kenapa saya tiba-tiba muncul materi, karena saya merasakan ini penting ini. Cara mengingatkannya gimana? Karena saya punyanya ya kelas seperti ini, mulai dari sini. Tapi barangkali nanti kita bisa kembangkan menjadi siar nasional. Nggak tahu cara seperti apa, Bapak-bapak dan sekalian penonton SKB Pak Salim, silakan dipikirkan. Karena ini penting sekali. Jadi kalau hanya kita delivery dengan etos kerja yang seperti saat ini, rasanya saya khawatir bahwa cita-cita kita menjadi negara maju akan terlewati begitu saja, dan ini sayang. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru-guru bangsa atau sebagai pelatih-pelatih kader bangsa di SKB Pak Salim? Mari kita akan bersama bagaimana kita mendesain sebuah program pembangunan etos kerja melalui jalur-jalur yang kita lewati. Ya, kalau saya dari perusahaan, saya mencoba mengedukasi ke anak buah saya, cucu-cucu saya, bahkan anak-anak saya sendiri, selalu
meskipun hasilnya belum maksimal, tapi saya coba ya mengingatkan, nggak bagus, oke. Nah, termasuk kalau ada desain-desain untuk korporasi, mari kita desain bersama untuk kita salurkan energi kita kepada orang-orang lain. Gitu. Itulah kira-kira Bapak dan sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya kira waktunya sudah sangat ya lebih dari yang sudah kita bataskan. Gitu ya. Oke, terima kasih para panelis. Mudah-mudahan tidak kapok. Ini untuk kita dan untuk bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini lambang I love you. Oke. Semuanya terima kasih. Terima kasih.